Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2714 Malaikat berhidung panjang. Ketika si Ji berbalik dan berjalan keluar pintu dengan tenang, Lee Fugui berkata, "Tuan, ada sesuatu yang lebih menarik di sini." Setelah mendengar perkataan Lee Fugui, Guling Jingguai menoleh dan menatap Lee Fugui dengan saksama, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Harta karun apa yang akan kau berikan padaku?" Lee Fugui menatap peri kurus setinggi 1,9 meter di depannya yang tampak seperti serangga tongkat. Dia tersenyum dan bergerak mendekat, lalu mengeluarkan pil emas besar yang telah dimurnikannya di tangannya dan meletakkannya di depan orang aneh itu. Ketika Guling Jing melihat pil emas besar di tangan Lee Fugui, matanya berbinar dan dia bertanya dengan heran, "Hei, benda ini bagus. Pil jenis apa ini? Dari mana kamu mendapatkannya?" Lee Fugui berkata, "Untuk menjawab pertanyaanmu, para elf dari para elf mengatakan bahwa pil ini disebut pil dayang. Pil ini dapat membuat semua makhluk di dunia, tidak peduli dari suku mana mereka berasal, menjadi keras setelah meminumnya." Gu Lingjing membuka mulutnya lebar-lebar, menatap dengan saksama apa yang disebut pil dayang di tangan Lee Fugui, dan berkata dengan gembira, "Apakah itu benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu?" Lee Fugui bersumpah, "Ngomong-ngomong, aku mendengar para elf dari suku elf berkata begitu. Kurasa aku mencurinya untukmu. Bukankah kau selalu ingin mengalahkan malaikat berhidung panjang? Hehe, setelah kau minum pil ini, aku jamin kau akan dapat mengalahkan malaikat berhidung panjang dengan mudah." Guling Jingguai berkata kepada Lee Fugui dengan kagum, "Bagus, anak baik, kau benar-benar mengerti pikiranku. Namun, malaikat berhidung panjang ini tidak mudah dikalahkan. Jika aku minum pil dayang ini, bagaimana jika aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku? Bukankah aku akan mati lemas?" Lee Fugui sudah memikirkan tindakan balasan. Dia berkata kepada Guling Jingguai dengan terus terang, "Tuanku, bukankah ini mudah? Kita cukup membagi pil dayang ini menjadi 2 bagian. Kamu memakannya untuk menambah nafsu makan, lalu biarkan malaikat hidung panjang memakan setengahnya, sehingga dia harus mencari nafsu makan. Lalu kamu beritahu aku apakah ini nafsu makan atau tidak." Mata Guling Jing berbinar, dia memukul meja dan berkata terus terang, "Menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Nak, kamu sekarang menjadi monster, kan? Setelah salah satu monsterku mati dalam pertempuran ini, kamu akan menjadi monster. Lalu aku akan memberimu ratusan monster dan penjahat untuk diperintah." Lee Fugui segera mengucapkan terima kasih kepadanya. "Terima kasih atas promosinya, Tuan." "Bagaimana dengan pil dayang ini?" Si pintar berkata tanpa ragu, "Berikan padaku, berikan padaku, berikan padaku cepat." Ketika orang pintar itu merebut pil dayang darinya, dia sedikit gelisah lagi. Sambil menatap benda kecil berkilauan di tangannya, setelah beberapa detik terdiam, lelaki tua itu berkata tanpa daya, "Bagaimana mungkin aku membiarkan malaikat berhidung panjang kesayanganku memakan benda ini?" Lee Fugui menawarkan diri dan berkata kepada Guling Jingguai, "Tuan, jika Anda percaya kepada saya dapat mencampurkan pil dayang ke dalam anggur malaikat hidung panjang untuknya dan membiarkannya meminumnya. Setelah selesai, saya akan memberitahu Anda dan Anda dapat pergi dan bersenang-senang." Guling Jing tertawa dan berkata, "Anak baik, mengapa aku tidak menyadari bahwa aku memiliki bakat sepertimu sebelumnya? Nah, sekarang setelah kamu mengatakannya, jika aku tidak memberimu misi ini, bukankah itu terlalu tidak sopan kepadamu?" Sambil berkata demikian,
Guling Jingguai membelah pil dayang menjadi dua bagian, menyerahkan separuhnya kepada Li Fugui, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Cepat pergi, bidadari berhidung panjang itu seharusnya baru saja menyelesaikan latihannya saat ini. Pergi ke sana dan cobalah masukkan pil dayang ke dalam perutnya. Tapi kamu harus hati-hati, malaikat berhidung panjang ini punya sifat pemarah. Kalau kamu memprovokasi dia, kamu pasti bukan tandingannya." Li Fugui berkata terus terang, "Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui mengambil sisa setengah pil dayang dan pergi ke kamar tempat malaikat berhidung panjang berada. Tetapi, ketika dia tiba di pintu kamar malaikat berhidung panjang, dia tidak langsung masuk seperti yang dia lakukan ketika dia pergi ke kamar yang unik itu. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada monster lain di sekitar. Jadi dia menggunakan seni mendalam 89 dan langsung berubah menjadi kepik. Terbang ke dalam rumah melalui celah pintu. Setelah berjalan mengelilingi ruangan, Li Fugui merasa bingung. Pada saat itu, tidak ada wanita cantik lain di ruangan itu kecuali seorang wanita bertubuh besar. Memikirkan kecantikan penguasa kota Wanhua, Li Fugui bertanya-tanya apakah bidadari berhidung panjang itu tidak ada di sini. Tepat saat dia hendak keluar untuk mencarinya, dia tidak menyangka pintunya terbuka, dan goblin yang telah menyerang tambang itu tersandung di depan malaikat berhidung panjang itu. Setelah berlutut di tanah, goblin itu gemetar dan berkata, "Tuan, saya mengikuti instruksi Anda dan pergi ke tambang desa Xiaoxi untuk menyelidiki situasi itu lagi. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan naga yang kuat dan kilin lagi. Bawahanku menderita kerugian besar, puluhan monster dan penjahat dipukuli sampai mati oleh kedua binatang buas ini." Li Fugui berbaring di ambang jendela, menatap tak percaya ke arah tumpukan daging di sofa di depannya. Hatinya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Bukankah dikatakan bahwa bidadari berhidung panjang ini secantik penguasa kota Wanhua? Tapi yang ada di depanku ini sudah pasti seorang cantik yang sudah mengalami peningkatan horizontal. Berdasarkan beratnya saja, saya perkirakan lebih dari 700 kg. Ide itu datang begitu saja kepadaku. Li Fugui memikirkan kepintaran seekor serangga tongkat dan hampir tertawa terbahak-bahak. Pria kurus seperti itu benar-benar menyukai gunung daging di depannya. Haha, jika dia benar-benar memakan pil dayang nanti, mungkinkah pria pintar ini dapat mengirim dirinya sepenuhnya ke malaikat berhidung panjang? Berusaha keras menahan senyum di hatimu. Pikiran Li Fugui terpacu dan dia berubah menjadi seekor kutu, melompat setinggi 3 kaki. Awalnya ia berencana mendarat di dekat mulut lawan dan kemudian secara tidak sengaja memasukkan pil dayang ke dalam mulut lawan. Tetapi ia tidak menyangka bahwa setelah melompat, malaikat berhidung panjang itu benar-benar berdiri dan mengguncang tubuhnya. Li Fugui terpesona dan benar-benar mendarat di celah antara lipatan daging di perut malaikat berhidung panjang itu. Terjebak di antara dua potong daging lunak, Li Fugui hampir mati lemas. Malaikat berhidung panjang itu berdiri dengan gemetar, melangkah ke depan dan ke belakang bawahannya, lalu menamparkan muka goblin itu dengan telapak tangannya yang sebesar kipas palem. Wah, goblin itu terpental. Setelah jatuh ke tanah, goblin itu merangkak dan berguling untuk berdiri, lalu berbaring di tanah lagi dan berkata, "Tuanku, aku salah. Aku tahu aku salah." Malaikat berhidung panjang itu angkat bicara dan berkata dengan dingin, "Dasar sampah tak berguna, sudah memimpin begitu banyak orang, tapi kau masih saja gagal." Goblin itu berbisik, "Tuan, saya rasa Anda tidak seharusnya mengirim kami ke sana untuk masalah ini. Sebaliknya, Anda harus pergi mencari Tuan Guling Jingguai. Bagaimanapun,
Dia adalah kekuatan utama dalam penyerangan ke Kabupaten Qinglong kali ini. Li Fugui sedang tidak berminat mendengarkan celoteh malaikat berhidung panjang dan para goblin bawahannya. Dia terjebak di antara dua potong daging dan berjuang untuk waktu yang lama. Dan akhirnya melihat secercah cahaya. Setelah berjuang terus-menerus dan berhasil lepas dari cengkeraman lawan, Li Fugui akhirnya bisa bernapas lega. Ia mengangkat kepalanya dan melirik lubang hidung malaikat berhidung panjang itu, lalu mengalirkan energinya lagi dan melompat pelan. Kali ini, ia cukup berhasil dan mendarat tepat di bawah lubang hidung malaikat berhidung panjang itu. Lihat situasi ini, Li Fugui menahan napas dan kemudian melompat langsung ke mulut malaikat berhidung panjang itu. Setelah berhasil meluncurkan pil dayang, Li Fugui memanfaatkan momen ketika pihak lain menghembuskan napas dan mengambil kesempatan untuk melompat keluar dari mulut pihak lain. Malaikat berhidung panjang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasakan ada sesuatu yang kecil muncul di mulutnya tanpa alasan. Ketika ia menghirupnya, benda kecil itu masuk ke tenggorokannya. Li Fugui akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Dia sangat bahagia. Dia segera terbang keluar pintu. Setelah kembali ke kamar tempat Guling Jingguai berada, Li Fugui buru-buru berkata kepada Guling Jingguai di depannya, "Tuan, sudah selesai. Haha, sudah selesai. Anda bisa minum pil dayang ini sekarang." Guling Jing bertanya dengan penuh semangat, "Apakah ini benar-benar berhasil?" Li Fugui berkata dengan serius, "Tentu saja, bagaimana aku bisa berbohong kepadamu tentang hal semacam ini?" Setelah mendapat jawaban positif dari Li Fugui, Guling Jingguai segera mengeluarkan sisa pil dayang dan melemparkannya ke mulutnya tanpa berkata apa-apa. Saat dayang dan memasuki mulut Anda, makhluk nakal itu segera berbalik dan berlari menuju ruangan tempat malaikat berhidung panjang itu berada. Baru setelah tiba di depan pintu kamar malaikat berhidung panjang itu, bocah nakal itu bersikap seperti seorang pria terhormat dan mengetuk pintu dengan lembut. Pada saat ini, Li Fugui berubah menjadi kutu lagi dan memasuki pintu lebih awal. Di dalam ruangan, setelah meminum pil dayang, tubuh bidadari berhidung panjang itu mulai terasa panas. Setelah menyeret tubuhnya yang besar 2 kali, bidadari berhidung panjang itu menjilati bibirnya yang kering dan tiba-tiba berkata kepada peri di depannya, "Apakah menurutmu aku cantik?" Peri itu jelas tercengang, dengan tatapan agak gelisah di matanya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan, Anda begitu cantik sehingga Anda bahkan tidak bisa berdiri selangkah pun." Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Malaikat berhidung panjang itu sedikit mengernyit dan bertanya di luar pintu, "Siapa?" Guling Jingguai tersenyum dan berkata, "Adik malaikat, ini aku, Guling Jingguai." Malaikat berhidung panjang itu langsung menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Tetapi ketika dia memikirkan identitasnya yang nakal, dia akhirnya berbicara dan berkata, "Masuklah." Setelah berkata demikian, malaikat berhidung panjang itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar ke arah goblin yang berlutut di depannya dan berkata, "Keluarlah dahulu, dan masuklah untuk menemuiku kapan saja saat aku memberimu perintah nanti." Si goblin merasa lega lalu segera berbalik dan berjalan keluar. Pada saat itu, bocah nakal itu membuka pintu dengan pelan dan masuk ke dalam kamar. Ia menatap malaikat berhidung panjang di depannya dengan linglung, matanya hampir berkaca-kaca. Malaikat berhidung panjang itu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kakak malaikat, lihatlah, hanya ada kita berdua di ruangan ini sekarang. Aku ingin berbicara kepadamu dari lubuk hatiku. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia mendengarkan."
Kaki malaikat berhidung panjang itu tidak sanggup menopang tubuhnya yang berat, jadi dia pun terkulai di sofa dan bertanya kepada Guling Jingguai, "Kamu ingin berbicara denganku dari lubuk hatimu? Lihat dirimu, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk berbicara denganku dari lubuk hatimu?" Di antara 72 bidadari iblis, bidadari ini adalah yang paling cantik kedua setelah penguasa kota Wanhua. "Hanya kamu, panas sekali, sangat panas." Sebelum dia bisa menyelesaikan sisa kata-katanya, kesadaran malaikat berhidung panjang itu berangsur-angsur kabur. "Barusan aku bilang, orang-orang aneh itu tidak ada gunanya." Namun saat ini, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, berdiri, berjalan ke arah Guling Jingguai, dan bertanya sambil tersenyum, "Guling Jingguai, katakan padaku, apakah aku benar-benar cantik?" Guling Jingguai sangat gembira. Dia tahu ramuan yang telah disiapkannya ampuh. "Cantiknya, saudari bidadariku tersayang, di dalam hatiku, kau jelas adalah wanita tercantik di dunia, dan kau bahkan belum mulai bersinar." Ketika malaikat berhidung panjang mendengar pujian aneh itu, dia malah tertawa terbahak-bahak, dan gelembung-gelembung ingus keluar dari bawah hidungnya. Ketika Li Fugui melihat pemandangan ini di ambang jendela, dia hampir memuntahkan sarapannya. Tampaknya ras iblis memang ras iblis, dan selera mereka benar-benar berbeda dari manusia. Saya awalnya berencana untuk melanjutkan menonton kesenangannya. Namun setelah melihat bidadari berhidung panjang itu begitu rupawan hingga hidungnya berbusa, ia pun terbang meninggalkan ruangan itu. Berikutnya, dia hanya harus tunggu hingga Merkurius bertemu matahari di dalam ruangan. Setelah malaikat berhidung panjang dan goblin terjerat bersama, ia dapat pergi mencari peri lain untuk ikut bersenang-senang. Waktu berlalu setiap detik. Setelah sekitar 10 menit, Li Fugui mendengar serangkaian suara yang tak tertahankan datang dari ruangan itu. Dengan senyum licik di wajahnya, dia dengan cepat berbalik dan berjalan menuju pintu peri lain yang juga terpikat pada malaikat berhidung panjang itu. Setelah tiba di pintu suatu ruangan acak, Li Fugui mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan berdiri di depan Li Fugui adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Pria itu memiliki gaya rambut kasual dan tampak kasual, dengan gigi yang tidak rata. Yang terpenting adalah ia memiliki sejumput rambut di ujung hidungnya. "Tuan, ada sesuatu yang saya tidak tahu, apakah saya harus memberitahu Anda atau tidak?" Mendengar ini, dia bertanya dengan santai, "Dasar setan kecil, katakan saja apapun yang ingin kau katakan di hadapanku. Kenapa kau ragu-ragu?" Li Fugui kemudian melirik ke arah kamar tempat malaikat berhidung panjang itu berada, lalu berbisik kepada Sui Biambian, Tuan kita yang pintar itu baru saja meminum obat dan berlari ke kamar malaikat berhidung panjang dengan niat jahat. Saya juga mendengar malaikat berhidung panjang itu berteriak minta tolong di dalam kamar." Setelah mendengar hal ini secara sepintas, pikiranku langsung meledak. Dia mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya sambil berkata, "Beraninya kau melakukan hal yang begitu kejam kepada saudari malaikat di antara 72 peri iblis. Aku akan menguliti orang ini hidup-hidup hari ini." Ia berteriak dan berlari menuju ruangan di mana malaikat berhidung panjang itu berada. Ketika Li Fugui melihat sosok santai itu pergi, senyum licik muncul di wajahnya. Aku berpikir dalam hati, cepat pergi, haha, aku masih harus memberitahu peri iblis yang lain. Berikutnya, Li Fugui pergi ke kamar yang mulia pemanggil angin, yang mulia tanpa nama, sang penyanjung, dan para peri satu demi satu. Namun ketika berbicara dengan para peri iblis tersebut,
Dia hanya mengatakan bahwa ketiga peri iblis tersebut telah berkelahi di kamar bidadari berhidung panjang, namun tidak memberitahukan alasan yang spesifik. Dalam waktu kurang dari 3 menit, seluruh Hotel Qinglong dikelilingi oleh aura jahat yang kuat. Sebentar, Li Fugui melihat anak laki-laki yang cerdik itu diseret keluar ruangan dengan kakinya yang kurus. Malaikat berhidung panjang itu terbang seperti balon hidrogen, mengandalkan energi iblis yang kuat di dalam tubuhnya, dan berteriak keras, "Men, aku menginginkan pria itu. Kembalikan dia padaku," bersambung.